Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini di Cover 725. Kali ini Admin bacain juga The Darkness of Heroes. Elena Stephen Fevol, Paman Peshmir. Aku sudah membalaskan dendammu. Akhirnya aku membalaskan dendammu. Kan berkata sambil air mata menetes dari matanya. Kan turun dari tubuh pemimpin bandit yang mati itu dan berlutut seolah bendungan kesedihan yang bersumbi akhirnya jebol. Dia terus menangis dan menyeka air mata dari wajahnya. Sudutnya cukup bagus untuk diperhatikan oleh semua orang dari pihak pedagang dan pengawal. Ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan bagi siapapun yang kehilangan anggota keluarga atau seseorang yang mereka cintai. Akhirnya setelah terdiam beberapa saat, seseorang lelaki tua yang merupakan salah satu pedagang dan lelaki parubaya dari pengawal berjalan mendekati Khan. Pria itu berbicara dengan nada lembut. Terima kasih anak muda, kamu menyelamatkan seluruh hidup kami hari ini. Jika bukan karena kamu, tidak ada satupun dari kami yang akan hidup saat ini. Ya, kami akan menjadi laki-laki mati dan perempuan dalam kelompok kami akan dibiarkan mengalami nasib yang dikendalikan oleh para bajingan ini. Dan kita juga tidak akan pernah bisa membalaskan dendam rekan-rekan kita yang telah gugur. Ucap pria parubaya yang memiliki perisai raksasa di punggungnya. Bentuk tubuhnya tidak berbeda dengan pemimpin bandit, tetapi dia lebih terlihat seperti tipe figur ayah. Dia memiliki helai rambut abu-abu di tengah kepalanya dan janggut yang sepenuhnya putih. Pria tua itu kurus tetapi terlihat seperti pengusaha kaya hanya dengan melihat pakaiannya. Kan menjawab dengan suara serius, mempertahankan sikapnya sebelumnya. Aku tidak melakukannya untuk kalian, katakan. Kan menatap kedua lelaki tua yang berdiri di depannya, para bajingan yang menyerangmu, dan aku akhirnya menemukan mereka di saat yang sama hanyalah sebuah kebetulan, tidak lebih. Kan berkata sambil bangkit. Saat berikutnya orang tua itu mengeluarkan sekantong penuh koin yang mengembung keluar. Dia berkata, "Nah, anggap ini sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Aku tidak punya cara lain untuk mengucapkan terima kasih saat ini, jadi mohon diterima." Lelaki tua itu mendorong kantong berisi koin itu ke depan. Simpanlah, aku tidak menginginkan uang, bukan menolong. Hal ini mengangkat opini dirinya di mata kedua pria di depannya. Dia tidak hanya datang di saat-saat terakhir dan menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun dia melakukannya untuk membalaskan dendam rekan-rekannya, itu masih merupakan perbuatan yang tak terlupakan. Dan kemudian dia menolak uangnya juga. Dalam pekerjaan mereka, menyewa seorang pengawal saja menuntut harga yang sangat tinggi, dan banyak pedagang tidak akan melakukannya kecuali jika keuntungan dibayar dengan sangat baik. Namun ketika dihadapkan dalam situasi hidup dan mati, banyak dari para ahli yang direkrut ini seringkali memilih untuk mencalonkan diri daripada menghormati kesepakatan mereka untuk melindungi pemberi kerja. Sikap Khan memastikan bahwa dia tidak muncul di detik-detik terakhir hanya untuk membayar lebih banyak uang dari mereka sebagai bentuk kompensasi. Pria parubaya itu mengangguk setelah melihat tingkah lakunya. Katakan padaku, nah, siapa namamu? Pria parubaya itu bertanya. Khan jawabkan tanpa emosi lain di wajahnya. Hal ini membantunya mempertahankan citranya sebagai seorang yang berduka tetap berusaha mengendalikannya di permukaan. Aku Markus, pemimpin tim petualang Berlian. Apa yang tersisa darinya? Pria parubaya Markus menatap kembali ke mayat rekan-rekannya yang jatuh. Matanya bimbang karena kesedihan, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan sabar di wajahnya. Seperti seorang pemimpin sejati yang harus mampu mengendalikan dirinya dalam situasi apapun. Namun rekan-rekannya menitikkan air mata pada mayat teman dan anggota tim mereka yang meninggal. Aku turut berduka atas kehilanganmu. Mungkin kalau aku sampai di sini lebih cepat, beberapa rekanmu bisa selamat. Kan berkata dengan nada empati seolah dia juga mengalami kehilangan itu. Bukan salahmu, kamu sudah cukup membantu kami, kata Markus. Pria tua itu memutuskan untuk memperkenalkan dirinya juga. Namaku Nicola, pemimpin perusahaan dagang Black Griffin. Dia mengeluarkan tangannya untuk berjabat. Kan menjabat tangannya dan mengangguk. Apa kamu punya tempat untuk pergi? Mengapa tidak ikut dengan kami? Nicola bertanya. Di mana kota terdekat dari sini? Aku sudah berada di hutan ini selama berminggu-minggu sekarang. Katakan sejujurnya. Untuk bertahan hidup di hutan lebat ini selama berminggu-minggu sendirian. Pantas saja kamu begitu kuat dan pandai membunuh, kata Markus. Dia sudah menilaikan sebagai orang yang dapat dipercaya dan dia melirik pria tua itu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan kami. Aku dapat membantumu kembali ke rumahmu, kata saudagar itu. Aku tidak punya rumah. Tidak ada lagi, ucapkan dengan tetap mengecewa seolah mengingat kembali keluarganya yang telah jatuh.
Temani kami, kemudian putuskan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Tinggal di sini tidaklah aman. Nicola berkata dengan suara penuh perhatian. Jika bukan karena Kan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bernapas sekarang. Dia ingin membalas budi ini dengan cara apapun yang dia bisa, dan mereka juga mempunyai banyak orang yang berduka. Kan mengangguk dan bergabung dengan tim. Setelah menyelesaikan medan perang dan menempatkan semua rekan-rekan mereka yang mati di kereta yang berbeda, tim yang tersisa yang selamat akhirnya berangkat. Selama 2 hari berikutnya, mereka melakukan perjalanan tanpa masalah. Kan menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak banyak berbicara dengan siapapun termasuk lelaki tua Nicola, mempertahankan citranya sebagai seseorang yang sedang berduka. Seluruh suasana karapan adalah kehilangan dan penderitaan. Semua orang berduka dengan caranya masing-masing, kecuali orang ini yang hanya terus bertindak. Akhirnya setelah mereka mencapai jalan batu beraspal bagus dan melihat gerbang kota raksasa, barulah mata Kan menunjuk ketertarikan. Saat ia melihat ke arah gerbang kota raksasa yang penuh dengan orang-orang yang keluar masuk, banyak demi-human dan tipe orang yang bahkan tidak dia baca dalam novel atau cerita yang berhubungan dengan fantasi di antara mereka. Kan menjadi penasaran. Ada 3 hal dalam daftar prioritasnya sekarang. Kan berbicara pada dirinya sendiri. Uang, informasi, dan otoritas. Gerbang raksasa kota itu dipenuhi kerumunan orang yang berlarian ke sana kemari, keluar masuk tanpa henti. Sebuah plakat besar dipaku di atas gerbang kota. Kota pertama yang dilihatkan di Pantrea sejak dia masuk disebut Flevot. Berhenti identifikasi terlebih dahulu, kata penjaga yang bertugas yang menggunakan baju besi yang cocok untuk penjaga gerbang. Biarkan aku yang menangani ini, kata saudagar tua Nicola. Dia pergi dan berbicara dengan penjaga gerbang, mengarahkan jarinya ke arah Kan yang masih setengah telanjang di dalam kulit serigala. Penjaga itu memberikan pandangan pengertian kepada Nicola dan lelaki tua itu diam-diam memberikan sekantong kecil koin kepada penjaga. Kalian lulus, boleh masuk, kata penjaga, dan karavan mereka melanjutkan perjalanan. Penjaga lainnya tidak mengatakan atau menghentikan mereka saat mereka memasuki kota. Tampaknya mereka semua punya andil dalam suap peradaban. Akhirnya Kan melihat bangunan dan rumah yang dibuat dengan baik. Seluruh jalan penuh dengan orang-orang dari berbagai ras, struktur wajah, dan banyak spesies yang tidak dapat dikenali yang belum pernah dilihat atau didengarkan sebelumnya. Di antara kerumunan itu ada yang tidak berjalan, malah merangkak di jalan beraspal. Ada pula yang lebih dari 2 hingga 3 kaki. Kan dapat melihat bahwa bangunan-bangunan tersebut juga tidak mengikuti jenis arsitektur atau desain apapun. Ada yang terbuat dari batu keras, ada pula yang terbuat dari kayu berkilau dan estetik dipandang. Meskipun Kan tidak mengetahui atau memahami kata atau bahasa apapun yang tertulis di atas gedung dan toko ini, otaknya mencatat dan memberitahukan maknanya berkat berkas pengetahuan semua bahasa yang dia terima dari Kravel, sang dewa perang. Dia juga menyadari bahwa ketika dia berbicara dengan orang lain, gerakan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sangat berbeda dalam bahasa yang bahkan dia tidak tahu. Hanya saja koneksi pikiran memberitahunya bahwa dia berbicara adalah sesuatu yang dia juga pahami. Dia telah memecahkan hambatan bahasa yang harus dia lewati jika dia ingin berbaur di dunia baru ini. Kan mengucapkan terima kasih lagi pada Kravel dalam pikirannya. Setelah melalui jarak yang jauh dan melintas berbagai jalan, akhirnya rombongan mereka berhenti di sekitar sebuah gedung besar yang memiliki banyak pintu, dan orang-orang keluar masuk gedung tersebut yang ukurannya sebesar lapangan sepak bola dan memiliki gerbang di keempat arah. Asosiasi petualang. Markus masuk ke dalam gedung dan kemudian kembali bersama lebih dari selusin orang tampak seperti staf organisasi. Mereka mulai menurunkan jenazah mayat yang tewas dalam penyergapan bandit. Saat itu Nicola bersama seorang pemuda seumuran Kan berjalan di belakangnya. Ngomong-ngomong, ini anakku, Elanev, kata Nicola. Pemuda di samping Nicola akhirnya berbicara. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami hari itu. Aku tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan benar karena ini pertama kalinya aku melihat sesuatu. Menanggapi hal ini, Kan menghentikan dia di tengah jalan dengan isyarat tangan dan berbicara. Mengerti, tidak ada yang bisa mencerna untuk pertama kalinya. Kan, apa yang akan kamu lakukan dari sini? Kamu bilang kamu tidak punya rumah atau tempat untuk pergi beberapa hari yang lalu, tanya Nicola. Tidak tahu, aku hanya menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran sejak kecil. Satu-satunya hal yang aku kuasai adalah membunuh orang dan monster, Kan berkata dengan nada lelah. Dia langsung memalsukan latar belakangnya, yang juga akan membenarkan betapa dia benar-benar baik dan terorganisir sambil membunuh bandit-bandit itu satu persatu.
Mengapa kamu tidak ikut dengan kami sekarang? Aku bisa menawarkanmu tempat tinggal dan membiasakan diri dengan tempat ini. Aku masih perlu membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawa kami. Nicola kembali mengingatkan tentang lamarannya sebelumnya. Terima kasih, aku sangat menghargainya, menganggukkan. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini, tempat tinggal dan membuat rencana masa depannya. Bagus, dengan cara ini kita juga akan lebih mengenal satu sama lain, kata Elanev. Dia juga sangat berterima kasih kepada Khan dan ingin membantunya setelah mendengar dari ayahnya bahwa Khan sendiri dan kehilangan semua teman dan keluarganya karena seorang bandit. Ngomong-ngomong, apa yang Merchant Enterprise Anda jual? Khan bertanya karena belasan gerobak yang mereka tumpangi selama ini cukup besar untuk membawa banyak barang, dan selain 2 gerobak yang mereka gunakan untuk mayat, sisanya sudah penuh. Kami mencoba semuanya, makanan, senjata, obat-obatan, dan ransum. Kami bahkan memiliki toko pandai besi sendiri di kota. Gerobak tersebut mempunyai sumber daya dan bahkan senjata yang kami beli dari desa-desa kecil yang akan kami jual di toko kami nanti, jawab Nicola dengan ekspresi bangga. Wow, pasti butuh banyak waktu bertahun-tahun untuk membangun dan memantapkan perusahaan kamu, katakan berkata dengan kagum. Dia adalah seorang akuntan di kehidupan sebelumnya. Dia tahu betapa sulitnya membuka bisnis dan mempertahankannya, apalagi menghasilkan keuntungan darinya. Dan untuk mengelola semua sektor bisnis yang berbeda, ini seseorang harus bekerja sangat keras dan efisien. Satu langkah yang salah saja sudah cukup untuk menghancurkan semuanya.